yang ini ya, kita langsung saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat pagi ya semua, semoga kita sehat ya. Kita materinya adalah tentang analisis sensori, pengolahan data yang tentang analisis sensori ya. Jadi pengolahan data dalam evaluasi sensori ya, istilahnya seperti itu. Dan ini sebetulnya adalah harusnya refresh ya, karena saya ingat Anda dapat mata kuliah organoleptik itu 1 semester ya. Dan di organoleptik Anda belajar praktek dalam teknis dalam sebagai panelis atau sebagai penyaji ya, dan pastinya sampai ke pengolahan data ya, pastinya sampai ke situ. Oke, dan jadi saya tidak akan mengulas tentang tekniknya, maksudnya tekniknya pasti Anda lebih paham ya, Anda lebih mahir gitu ya, lebih kompeten dibanding saya ya, karena Anda sudah setahun ya. Nah, kita fokus di pengolahan datanya saja. Nah, hanya saja ya, seperti Anda lihat di sini ya, ini uji ORLAB itu banyak sekali ya, Anda bisa lihat ya, mungkin Anda pun di organoleptiknya nggak belajar semua gitu ya, tapi saya rasa sebagian besar sudah Anda dapatkan materinya ya. Nah, kita untuk mengolah datanya kita tidak akan semuanya juga ya. Kita ambil yang favorit, yang paling banyak dipakai ya. Ada hedonic ya, ada rank test juga nanti ya, ada beberapa yang biasa dipakai ya, jadi enggak semua. Ini aja slide-nya udah saya tambahkan lagi tadi malam sehingga sampai 74 gitu ya. 74 itu karena ada step by step dalam pengolahan SPSS-nya yang saya tambahkan lagi gitu ya. Nanti yang kemarin Anda download itu bisa diganti dengan yang ini. Ini belum saya upload ya, nanti saja kalau sudah ini baru saya upload. Ya, jadi bisa Anda tukar ya, karena ini lebih lengkap. Ya, sudah saya tambahkan. Ya, oke, sekedar review saja ya. Jadi dalam statistik itu ada 2 jenis ya. Nah, yang kemarin kita belajar itu namanya statistik parametrik ya, di mana kita mengenal mengasumsikan adanya populasi yang mengikuti sebaran normal. Nah, seperti itu ya. Lalu uji ANOVA itu adalah statistik parametrik ya, di mana ada asumsi mengenai populasinya ya. Jadi populasi mengikuti sebaran normal. Kalau di statistik yang untuk berhubungan dengan evaluasi, kita masuk ke statistiknya non parametrik. Jadi nanti pada waktu di beberapa uji kita akan memilih di SPSS-nya adalah yang non parametrik. Ya, di mana kita tidak menggunakan asumsi adanya populasi mengikuti sebaran normal atau tidak, begitu tidak akan mengikuti itu pada sensori ini ya. Oke, biasanya yang dipakai ini ada banyak sekali ya, Anda bisa lihat ya, ada, dan kita tidak akan menggunakan semua, dan Anda mungkin sudah mengenal ada beberapa metode di sini ya. Kemudian ya, di sini juga sama ya. Di sini juga nanti ada uji T juga ya. Kemarin Anda sudah belajar uji T yang bukan untuk sensori ya. Nanti di sini juga ada uji T yang uji T-nya adalah untuk non parametrik ya, yang untuk sensori ya. Kemudian ANOVA-nya ada juga di sini ya. ANOVA yang biasa dipakai itu adalah, jadi ANOVA yang di sensori ini ya mengikuti yang non parametrik dan ada juga yang parametrik ya. Oke. Nah, kita mulai dulu uji yang pertama yang biasa dipakai juga ya. Ini adalah C-square ya, C-square yang ada di analisis sensori. Nah, Anda sudah pernah mengolah data menggunakan C-square belum selama uji analisis sensori dulu? Halo? Sudah pernah belum? Siapa yang bisa jawab?
Dulu sudah pernah belum menggunakan C-square? Muhammad Rizky. Pernah nggak pakai dulu? Ada nggak orangnya nih? Ada Ibu. Nah, dulu udah pernah dapat nggak dulu? Sepertinya pernah Bu, cuman udah lupa. Oh ya, dimaklumi ya, karena lupa itu nggak dosa ya. Ya, Iya, iya Ibu. oke ya. Oke, jadi di SPSS ya, di SPSS C-square ini memang saya belum ketemu caranya penggunaan SPSS untuk C-square, juga belum ketemu metode teorinya ya, di aspeknya apa-apa aja gitu ya. Jadi C-square untuk hal ini ya masih dengan manual ya untuk C-square ya. Jadi pemakaiannya biasanya kita membandingkan antara dua sampel ya. Seperti ini dua sampel, ada pemanis A yang sintetis ya. Kemudian pemanis B atau yang bukan A ya dengan pemanis gula ya. Nah, di sini biasanya kan membedakannya adalah sampel yang sama ya, sama-sama A atau sama-sama B, atau kita sandingkan AB atau BA. Lalu panelis diminta untuk menilai ya. Nah, karena setiap panelis ini dihadapkan pada dua pasang sampel selalu, maka otomatis total dia menilai itu biasanya adalah 2 kali dari maksudnya otomatis data yang terkumpul adalah 2 kali dari jumlah panelis, karena setiap panelis mencoba 2 sampel ya. Makanya di sini Anda bisa lihat ya, walaupun panelisnya 15 tetapi data yang terkumpulnya adalah 30 maaf 30 ya. Nah, jika kita mempunyai data seperti ini ya, ini si panelis disajikan sampel tadi ya, lalu kemudian diberikan sampel yang sama sepasang-sepasang AA atau BB, lalu ada yang pasangan berbeda ya, AB atau BA, dia memberikan penilaian ya. Nah, yang saat dia diberikan yang sama dan yang memberikan penilaian bahwa itu sama 17 misalkan ya soal ini ya, dan memberikan ada yang mengatakan bahwa itu sampel berbeda 13 gitu ya. Nah, untuk yang pasangan berbeda ya kita memberikannya berbeda, tetapi si panelis menilai bahwa itu sama ada 9, bahwa itu berbeda ada 21. Nah, misalkan kita punya data begini, bagaimana kita melakukan pengolahan datanya ya. Ini kita menggunakan metode C-square, mungkin Anda ingat rumusnya adalah yang ini ya, yang ini rumusnya ya. Jadi nilai yang merupakan hasil observasi, di pengamatan, dengan nilai yang merupakan hasil ekspektasi ya, lalu dibagi dengan nilai ekspektasi. Hasilnya dibandingkan dengan tabel seperti biasa. Jika nilai hasil C-square hitungnya lebih besar dari C-square tabel, maka kita akan tolak H0 gitu ya. Nah, tahapannya kurang lebih sama ya. Tidak terlalu sama dengan ANOVA ya, tapi maksudnya mengikuti rumus yang tadi ya. Kita tinggal kalau Anda sudah lihat dulu materinya, Anda akan mengikuti uraian saya ini ya, nggak bingung. Makanya saya lebih suka kalau PDMP Anda download dulu bahannya, Anda lihat dulu materinya ya, lalu kemudian setelah itu saya jelaskan, Anda lebih mudah paham gitu ya, dan bisa mengikutinya karena kita sistem daring ya. Karena kalau sistem offline mungkin kita jarang miss, tapi kalau sistem daring ini kalau nggak curi start dulu Anda membacanya bisa jadi miss communication gitu ya, antara yang saya sampaikan itu mungkin penerimaan Anda berbeda dengan yang Anda pahami gitu ya. Oke. Nah, artinya untuk kembali ke sini ke penerapan C-square ini kita harus mencari nilai E-nya dulu. Ya, nilai mana yang sama dan mana yang berbeda sebelum kita masukkan ke rumus C-square-nya ya.
Yang sama apa saja yang sama? Nah, dari yang hasil penulis yang sama ditotalkan, penulis yang berbeda ditotalkan, ada 26 ya, dikalikan dengan total yang untuk yang sama 30 per total semua. Ya, dapat yang sama 13. Untuk yang berbeda adalah 34 ya, dari yang berbeda di sini juga dikalikan 30 per semua. Ini adalah rumus ya. Jadi sudah masuk ini, tinggal kita berkata mengikuti rumus yang tadi adalah nilai O ya, mengikuti rumus ini O dikurang E ya, nilai observe dengan nilai expect dikuadratkan per nilai ekspektasi. Ya, jadi observe-nya mana nilainya? Ini dia. Ya, untuk yang ininya 17. Nilai observasinya, nilai ekspektasinya adalah hasil dari ini, kita adalah 13. Ya, tinggal masukkan saja per 13 per E juga. O dikurang E per E, ini dikuadratkan. Untuk nilai yang ini, yang sebelahnya juga sama. Karena ini berada di bagian sama, kita akan mengkalikannya adalah dengan yang sama juga di sini. Jadi 9 dikurang 13 per 13 ya. Plus tambah lagi ya. Untuk yang berbeda mana yang di bawah ya? Yang berbawah adalah 13 ya. Dikurangi dengan apa ekspektasi yang berbeda 17. Ini dia. Dikuadratkan per nilai ekspektasinya 17. Yang ini juga berbeda 21 dikurangi dengan nilai ekspektasi yang berbeda 17 kuadrat per 17 dapat 4,34. Nah, ini adalah nilai C-square hitung ya. Tinggal dibandingkan dengan C-square tabel ya. Tabelnya saya sudah berikan juga di sini ya, di dalam slide ini. Ya, nanti kita ke bawah kan ketemu kalau nggak salah. Kalau ini ya. Nah, ini C-square ini ya, kalau kita menggunakan alfa 0,05, kita mempunyai dua sampel, ya, dua sampel sama dan berbeda gitu ya, sampel A dan sampel B. Yang A tadi pembuatan, yang B adalah gula, maka DF derajat bebasnya kan selalu N kurang 1, sehingga DF-nya adalah 1, maka didapat nilai 3,84. Ya, jadi square-nya adalah 3,84. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, maka nilai C-square tabelnya 3,84. Nilai C-square hitung lebih besar dari tabel, maka dia akan tolak. Nah, kalau tolak H0 apa kesimpulannya? Ayo, siapa yang kira-kira bisa kita jawab? Yang bisa memberikan jawaban saya, jika nilai C-square tabelnya tolak H0, artinya apa? Almaida. Ada Almaida? Almaida. Iya, Ibu. Ya, oke. Coba jika hasilnya adalah tolak H0, maka kesimpulannya apa yang bisa kita sampaikan antara sampel A dan sampel B tadi? Tidak berpengaruh nyata bukan, Bu? Tolak H0 apa, ayo? Ini udah mau besok udah kuis praktek ya. Kuis praktek yang porsinya lebih besar dari kuis-kuis biasa. Kalau masih bolak-balik salah, nanti kamu salah nih kuis prakteknya. Kalau tolak H0 apa? Adanya perbedaan yang signifikan bukan, Bu? Jangan pakai bukan. Yang pasti. Iya, apa? Adanya perbedaan yang signifikan. Ya, begitu ya. Ya, jadi kalau kita tolak H0 berarti dia ini saja kita buat jembatan populernya begini. Kalau terima H0 artinya kita terima H0 kondisi 0 gitu ya. Jadi dia tidak berbeda. Ya, tapi kalau tolak H0 artinya dia berbeda gitu ya, berbeda secara signifikan. Ya. Jadi ini hasilnya berbeda secara signifikan. Ini adalah yang untuk uji C-square ya, yang biasa. Dan karena saya belum menemukan stepnya yang memang tidak ada sih rasanya ya C-square ini. Ada sih mungkin ya, cuma saya belum ketemu aja. Kalau Anda ada yang sudah menemukan caranya dan ketemu bacaannya, bisa di-share biar sama-sama kita mengetahui cara SPSS-nya ya.
Tapi karena ini saya belum menemukan dari bahan bacaan yang saya baca gitu ya. Jadi sementara ini saya kenalkan masih dengan manual dulu ya. Oke. Ini juga ini contoh yang lain. Ini ada contoh soal yang berbeda ya. Lalu kemudian pengolahan datanya yang ini. Oke. Untuk C-square ada yang mau ditanyakan? Jadi C-square ini jika sampelnya adalah kita 2 sampel, kita bandingkan seperti A not E gitu ya, sama atau tidak sama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu C-square? Belum ada ya, saya anggap aja belum ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pakai t-test. Nah, di evaluasi sensori ada juga uji yang menggunakan t-test. Ya, kita tahu t-test itu adalah selalu 2 sampel. Ya, jadi Anda harus ingat jika Anda mempunyai suatu data dan hanya 2, ya, itu kita otomatis menggunakannya t-test. Ya. Nah, t-test itu ada 2 kemungkinan, bisa dia dependent satu sama lain ketergantungan atau independen satu sama lain terpisah. Ya, yang saling ketergantungan kita tahu yang prosesnya misalkan sebelum minum obat dengan sesudah minum obat. Jadi orang yang sama dikasih treatment ya, sebelum minum obat misalkan diukur kadar glukosanya berapa, lalu setelah minum obat diukur lagi kadar glukosanya berapa di orang yang sama. Jadi ada hubungan antara perlakuan di situ sebelum dan sesudah, before after. Jadi di situ kondisinya kita akan menggunakan metode yang dependent. Kalau independen terpisah satu sama lain, berarti antaranya nggak ada hubungan. Ya, misalkan kalau seringnya itu divalidasi metode misalkan, atau perbandingan kinerja, satu pakai oven metode A, listrik misalkan, satu pakai metode B yang gas, tapi hanya 2 ada populasi data, ya, hanya ada 2 sampel. Nah, kita menggunakan uji T yang independen. Nah, saat kita menemukan 3, ya lebih dari 2 populasi data, 3 gitu ya, umumnya seperti di ANOVA ya, ANOVA ada tarafnya 1, 2, 3. Nah, otomatis memang kita akan pakai ANOVA. Ya, jadi Anda harus memilih-milih ya penggunaannya. Ya, jadi untuk 2 kita menggunakan uji T. Nah, karena ini sudah pernah ya, ini Anda sampel yang berkaitan berarti dependent, ini rumusnya ya. Lalu ada juga independent, ini rumusnya ya. Lalu kemudian kalau Anda menggunakan soal ya, ada yang rumusnya seperti ini ya. Ini rumus yang di bawah, kemudian yang terima atau tolak H0-nya itu umumnya secara general selalu sama ya. Jika nilai yang hitungnya lebih besar daripada tabel, maka dia tolak. Jika yang hitung lebih kecil daripada nilai tabel, maka dia terima. Gitu ya. Kalau terima berarti dia sama, artinya tidak beda. Gitu ya. Ini untuk yang uji T. Ya, di sensori uji T ini juga ada. Nah, kalau misalkan ini kemarin karena saya baru masukkan, jadi mungkin kekecilan ya ininya ya. Kelihatan nggak nih? Mungkin kalau Anda ngelihat diperbesar aja kalau kekecilan, ya. Nah, kalau misalkan kita ketemu sampel yang membandingkan ya di sensori ya, ada skor A, skor B ya seperti ini ya. Nah, tidak hanya mungkin di sensori ya, Anda bisa melakukan tahapannya adalah ya, tunggu sebentar. Nah ini kita mulai daripada input ya, kita variable view, lalu kemudian kalau kita masukkan datanya seperti ini Anda lihat ini hanya ada 2 data ya dari A, skor A dan skor B ya. Lalu tahapannya adalah kalau kita menggunakan per sampel ya di SPSS ya, Anda
pilih metode yang per sampel, kemudian Anda masuk ke tahapan, ini udah uji T-nya dan sebagainya di sini. Ya, nanti bisa dicoba ya. Jadi masuk pilihan per sampel di tes, lalu ada masukkan nilai variabel yang pernya apa, lalu tinggal, ini lebih simpel, nggak banyak pilihan. Ya, langsung enter, hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Nah, tinggal nanti kita seperti biasa ingin melihat apakah sampel tadi berkorelasi, kita bisa lihat di signifikansi. Kalau ini lebih besar dari alfa, berarti dia akan terima H0. Terima H0 artinya skor A dan skor B-nya tidak beda, sama. Ya. Oke. Ini sebagai contoh saja. Oke, nah seperti ini ya. Yang tadi itu ya, jika ada dua skor ya, skor ininya, skor A dan B, dalam hal ini hasilnya jika lebih kecil maka dia bisa tolak H0. Jika dia lebih besar maka terima H0. Jika lebih kecil tolak H0. Tolak H0 artinya apa? Dia berbeda nyata. Ini jika kita menemukan yang tahapan pakai uji T. Ya. Rasa saya ini tahapan ini di hipotesis Anda sudah dapat ya dulu ya. Hipotesis dulu, bukan saya yang masuk yang uji T ini ya. Coba saya diinformasikan. Siapa yang bisa memberikan informasi? Iya, Bu. Udah ya. Ya, jadi ini sekedar refresh saja berarti ya, karena ini sudah pernah dapat ya di uji T Anda. Cuma dulu mungkin masih ada manual. Ini temannya dengan Z, T dengan Z ya. Kalau Z untuk apa tuh Z? Uji Z. Ada yang bisa jawab? Ingin menjawab, Bu. Untuk uji Z itu untuk yang sampelnya lebih dari sama dengan 30, Bu. Ya, oke ya. Jadi Z itu sampelnya lebih dari N-nya, jumlahnya lebih dari 30. Jadi kalau kita N-nya kecil dari 30, kita pakai uji T. Ya. Oke. Karena ini uji T saya kebetulan ketemu ya, saya masukkan di sini ya. Jadi ini hanya refresh ya. Jadi mahasiswa kan males ya buka-buka lagi catatan yang lama. Jadi berhubung ketemu saya kumpulkan saja di sini. Kalau berada di satu kumpulan mungkin lebih cepat ininya ya. Oke, ini adalah jika ketemu dua sampel ya. Jadi artinya apa? Di uji sensori ini akan ada juga seperti ini ya. Jadi kalau kemarin Anda tidak mengarah ke sensori uji T-nya, hanya membandingkan dua hasil pengujian gitu ya, membandingkan dua kinerja alat misalkan gitu, ternyata pemanfaatannya nggak sampai di situ saja, nggak cuma itu saja ya. Uji T juga dipakai di sensori selama populasinya jumlah datanya itu dibandingkan adalah 2 ya. Nah, setelah kita mengenal ada yang 2 ya, ini tadi 2 kan tadi C square sama uji T itu adalah 2 sampel ya. Nah, kalau kita ketemu yang 3 sampel ya, 3 sampel kita akan menggunakannya nih perlakuan yang treatmentnya lebih dari 2, kita akan masuk otomatis ke namanya ANOVA ya. Jadi untuk ini, nah ini yang sudah jadi patokannya di sini ya. Begitu lebih dari 2, entahkah dia blok ini kita anggap sebagai treatment ataukah tidak gitu ya, kita otomatis pindah ke ANOVA. Nah, cuma kalau dievaluasi sensori umumnya itu ya pasti ada blok. Siapa yang sebagai blok? Yang sebagai blok adalah panelis. Nah, itu spesial untuk sensori ya. Jadi si sensori itu umumnya pakai blok. Kenapa? Karena panelis itu nggak bisa kita anggap homogen. Nggak bisa kita anggap panelis 1 dengan panelis 2, panelis 3 itu sebagai rata 1, rata hasil ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, nggak bisa. Karena orangnya beda-beda. Ya, makanya di panelis Anda akan selalu menemukan perlakuan seperti ini, bahwa ada yang sebagai blok. Dan umumnya yang menjadi blok adalah si panelisnya. Oke.
Nah, kita ambil contoh soal seperti ini. Ya, ini contoh di sensori. Ya, ini ada manajer ingin membandingkan dua sampel saus A dengan B, ya, dengan konsentrasi bahan pengental yang berbeda. Ada saus A, ada B, dengan sampel kontrol yang existing. Ya, jadi ada A, ada B, ada K kontrol. Panelis mengikuti uji. Nah, ingat di sini pakai panelis. Artinya kita di kepala kita otomatis ini sudah pakai ada sistem blok. Ya, mengikuti uji dengan 15 orang. Ya, setiap panelis mencoba sampel K terlebih dahulu. Kemudian membandingkan kekentalannya dengan sampel yang lain. Ya, jadi ada dengan 2 A dan B. Lalu dinilai ya 0 untuk tidak berbeda sampai 9 sangat berbeda. Hasil ditabulasikan sebagai berikut dengan pada taraf 5%. Jika ada perbedaan antara sampel tadi, sampel mana yang berbeda terhadap kontrol, gitu ya. Nah, kalau ditabulasikan hasilnya seperti ini hasil rekapan ya. Ada sampel kontrol, ada A dan B, ya. Kemudian, nah kalau Anda mau mengerjakan secara manual, ya Anda bisa lihat ini manualnya. Ada perlakuan, ada panelis, dan panelis adalah sebagai blok, ya. Ada galat, ada total. Ini sebagai manual. Nah, saya ingatkan lagi ya, model ini ANOVA yang seperti ini, minimal Anda harus hafal dan paham. Ya, kenapa? Ya, ini tahapannya ini begini ya. Anda sudah terbayang nih. Oh, ada sampel. Oh, ada penulis. Nah, otomatis penulis itu blok. Sampelnya ini hanya satu perlakuan. Satu perlakuan, satu faktor yang meliputi 3 taraf. Ya, jadi satu faktor adalah konsentrasi. Faktornya ada 3 taraf. Konsentrasi di A, konsentrasi di B, dan kontrol. Ya, lalu berikutnya ada panelis. Nah, panelis ini digunakan sebagai blok. Ya, lalu kemudian apa lagi? Pastinya antara sampel dan panelis itu nggak ada interaksi. Ya, jadi Anda harus ingat kalau 2 faktor, ada A, ada B, itu ada interaksinya. Jadi tambah bahan A, tambah bahan B pasti bereaksi terhadap respon. Nah, di sini, di respon ini kita nggak ada mereaksikan antara si saus dengan si panelis. Ya, itu juga harus Anda ingat. Dan Anda sudah terbayang hasil yang diperoleh ya. Jadi minimal Anda menghafal atau mengingat prinsipnya, jenis soal yang begini akan ketemu tabel ANOVA yang seperti ini. Kenapa saya ingatkan seperti itu ya? Kalau misalkan Anda hafal step SPSS ya, lalu kemudian tek ya, itu enggak masalah ya. Hasil nanti begitu running kita sudah mendapatkan hasil SPSS yang sama dengan hasil yang ini. Gitu ya. Tapi ada kalanya namanya di SPSS kan kita tinggal klik ya. Nah, kadang-kadang kita perlu uji coba. Ya, uji coba tahapan yang mana di SPSS itu, yang tahapan klik-kliknya itu yang dapat memberikan hasil seperti tabel baku ini. Ini kita anggap sebagai tabel bakunya. Ya, untuk kasus yang ini seperti ini. Ya, jadi kita ingat poin-poinnya apa di sini. Kadang-kala cerita ini dibuat panjang dan bertele-tele. Ya, namanya juga kondisi soal dan kondisi yang kadang-kadang disesuaikan dengan di lapangan. Ya. Nah, mau apapun bentuknya ya, tapi poin kritikalnya harus kita tangkap. Nah, poin kritikal itu yang harus bisa kita refleksikan ke tabel ANOVA mana yang cocok. Ya, jadi walaupun kita tidak mengerjakannya secara manual, nggak masalah, kita pakai alat bantu, ya. Tetapi hasil yang kita peroleh harus usahakan sama dengan pagunya ini. Ini pagunya lah kita anggap, gitu ya. Nah, kalau sudah kita dan ini sudah ada di benak kita masing-masing ya, makanya saya selalu minta pahami yang seperti ini ya, pagu untuk beberapa kasus ini
pahami sehingga saat kita sudah pakai SPSS alat bantu, kita klik, kita bisa menilai sendiri. Oh, ini hasilnya kayaknya nggak benar deh yang ini. Oh, ini hasilnya sudah benar. Ada critical point-nya, ada sampelnya, ada panelisnya, ada galatnya, ada ininya. Nah, otomatis kita akan mempercayai hasil F hitung dan signifikan yang diperoleh, gitu ya. Maksud saya kita punya pahaman itu bukan angka-angka di dalam ya, angka-angkanya kan pasti kita nggak tahu ya, belum kita hitung ya, tapi minimal yang di sini nih. Nah, kombinasi di sini kita tahu dulu sudah memenuhi kritikal yang ada nggak gitu loh. Perlu setelah kalau sudah benar, otomatis hasil yang dia ada dikeluarkannya di sebelah kanan kita akan mempercayainya, ya. Kurang lebih seperti itu tahapan untuk hati-hati dalam penggunaan SPSS gitu ya. Oke. Nah, terus kalau kita ini pakai manual nih kurang lebih seperti ini ya. Saya ini aja cepat-cepat aja ya. Pakai manual ya. Ini pakai manual kurang lebih Anda sudah tahu dan ini hasilnya jika kita menggunakan manual. Ya. Oke. Ini Oke, manual ya, ini masih dengan manual. Di sini saya gabungkan lagi, ini hasil kita kemarin yang uji lanjut ya, saya kumpulkan ke sini ya. Jadi dia berada di satu slide semua sekarang. Jadi kalau Anda nanti mendownload slide ini ada 71, misalkan slide-nya ya ada 74 ya. Itu karena saya masukkan lagi yang terserak-serak gitu ya di slide-slide yang lain, tergantung materi gitu ya. Saya kumpulkan di sini agar nyari-nyarinya nggak bingung ya. Ini sebetulnya yang kemarin ini di post hoc test ya. Nah, tahapannya ya ini sebetulnya ini kita sudah Anda sudah terbayang ya pengerjaannya ya. Satu faktor ada blok ya. Jadi Anda masukkan di sini ya panelisnya. Sebetulnya kita bisa melihat kita sudah benar atau tidak. Panelis di sini ada satu-satu, berarti di sini kurang lebih panelis ini mencoba 3 sampel. Setiap panelis mencoba 3 sampel, berarti ada 3 sampel ya. Panelis 2 juga 2 sampai 3 kali, berarti panelis 2 mencoba 3 sampel dan kita lihat sampelnya juga ada 1 2 3 dan seterusnya ya. Lalu tinggal kita masukkan skor ya. Terus jangan lupa ya yang sebagai nah sebetulnya ini kalau untuk sampel ya pemilihan nominal dan scale ini ya masuk kategori ya, walaupun kadang-kala kalau saya sudah membuktikan ya saya salah-salahkan gitu ya, kadang saya masukkan sebagai mengikuti aturan scale, kadang saya nggak masukkan, ternyata hasilnya nggak terlalu berbeda gitu ya. Tapi walaupun begitu kita tetap mengikuti aturan. Kalau sampelnya jenisnya kategori, maka kita pilihlah dia sebagai nominal. Misalkan 111 berarti pasti nominal. Kalau hasilnya responnya angka, maka kita masukkan dia sebagai scale gitu ya, mengikuti pagunya gitu ya, aturan step by step-nya. Walaupun saya sudah pernah coba, saya sengaja salah-salahkan, ternyata hasilnya juga nggak beda gitu ya. Paling beda koma gitu ya, koma di belakang. Dikit sekali bedanya, hampir bisa diabaikan. Lalu tahapan analisisnya kita pilih general linear model dan univariate ya. Ini Anda sudah tahu ya dapatnya ya. Nah, lalu kalau blok kita selalu pilih ke custom. Nah, full faktorial, kata full faktorial di sini adalah ada interaksi. Ya, jadi kata kuncinya gitu. Jika kita ingin mencari walaupun dia pakai blok, tetapi kita menginginkan interaksi, ya, misalkan seperti ini, pemerahan sapi yang pagi, siang, dan malam. Nah, kita ingat ya, pemerahan pagi pasti kondisinya beda dengan siang, pasti kondisinya beda dengan malam, gitu ya. Sehingga kondisi pagi, siang, malam kita blok. Tapi lalu kemudian ada jenis sapi. Ini saya ingat di pertemuan kita yang awal ya. Sapinya jenis A dan B. Nah, di situ kondisinya kita pasti penasaran, ada nggak pengaruh jenis sapi dengan kondisi pemerahan? Nah, ya, ada nggak pengaruh jenis sapi dengan kondisi pemerahan? Di situ kita menginginkan interaksi. Ya, jadi interaksi dari jenis sapi dan kondisi. Walaupun dia blok, tapi kita menginginkan adanya interaksi, maka kita pakainya di klik di full faktorial. Jadi kata kuncinya di full faktorial ini akan muncul interaksi.
Tapi saat custom saja dia nggak muncul interaksi. Kedua, saat custom ini namanya custom kan itu pilihan ya. Maksudnya kalau full factorial otomatis Anda akan dikasih dia auto way gitu ya. Dia yang sudah defaultkan. Kalau custom kan kita yang mengcustom ya. Makanya kadang kita yang memilih. Mau kadang-kadang di sini ada sampel banyak, tinggal kita pilih mau yang mana yang mau kita lihat gitu. Kita yang pindahkan ke kanan gitu ya. Itu namanya custom. Custom kan tergantung yang ngelik gitu ya, yang membuat. Oke. Nah, untuk kasus ini ya, custom itu adalah satu, kita tidak menginginkan interaksi antara sampel dan panelis. Ya. Tidak ada interaksi antara sampel yang diuji. Apakah ada hubungan sampel dengan panelis? Nggak ada kan di situ ya. Nah, jadi kita pakai custom. Dan umumnya sensori adalah menggunakannya di custom. Kenapa? Karena sampel yang diujikan tidak pernah ingin dilihat hubungannya dengan si panelis. Ya, antara sampel dan panelis ya. Oke. Kemudian setelah custom tinggal kita pindah, lalu kemudian post hoc testnya jangan lupa ya. Nah, post hoc test, nah ini kita untuk kasus kita kontrol ya. Nah, dibandingkan dengan kontrol maka kita pilihnya apa? Danet. Di sini ada danet. Ya. Dan di sini pilihnya two sided. Ya, two sided, danet dan two sided. Karena sampel kita kebetulan membandingkan dengan kontrol ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, panelisnya sebetulnya tidak beda nyata ini ya. Yang kita lihat adalah di sampel. Sampelnya beda nyata ya, kecil dari alfa. Beda nyata ini ya setelah dilakukan uji lanjut akan kelihatan. Ya, ini uji lanjut two-sided-nya, sampel K dengan B, hasilnya ada bintang, beda nyata. Ya, ini harusnya nggak ada nih sampel A dengan sampel B. Kan kalau kita two-sided itu biasanya K dengan B atau K dengan A gitu ya. Nah, karena kita selalu membandingkan dengan kontrol. Kita tidak membandingkan A dengan B-nya gitu ya. Kita membandingkan kondisi kita dengan kontrol. Ya. Nah, nanti saya ingin perlihatkan kepada Anda ada dua tahapan di mana yang satu muncul hipotesis error, yang satu lagi nggak muncul hipotesis error, tetapi F hitung dan signifikansinya sama. Ya, nanti saya sudah mensisipkan juga di sini. Ya, oke, ini hasil ini dengan SPSS ya. Oke, ini adalah jika kita manual pakai tabel danet ya, jika kita perlu interpolasi ya, terus ke sini. Ini materi di post hoc yang saya sisipkan lagi ya, supaya tidak mencar-mencar ya. Oke, ini yang jika dilakukan secara manual ya. Oke, sampai di sini uji yang pakai kontrol yang tahapan ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke tahapan yang hedonik. Ada? Anda mengikuti makin pusing atau makin ngantuk? Belum ada ya? Sementara belum ya? Oke. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut ke uji hedonik. Nah, uji hedonik ya. Nah, ini adalah yang paling sering Anda pakai ya. Dan uji yang paling gampang gitu ya. Oke. Ini uji hedonik ini ada 30 panelis. Ingat ya, kalau Anda melakukan Anda pasti sudah paham ya. Di uji ORLAB itu kita harus panelisnya banyak, apalagi jika dia panelisnya tidak terlatih. Kalau panelis terlatih mungkin bisa ya sekitar 10-an atau ya terlatih ya. Tapi kalau hedonik kan tidak terlatih, kita membutuhkan panelis yang banyak ya. Oke. Di sini panelisnya ada 30 ya untuk menguji kesukaan terhadap 4 jenis kue A, B, C, D.
ya, di mana digunakan dengan skala hedonik, ya, amat, sangat, suka, dan seterusnya gitu ya. Di sini cuma nilainya 1 sampai 9, cukup banyak ya, tipis-tipis ini ya penilaiannya ya. Lalu hasilnya ditanya apakah ada perbedaan di antara keempat sampel pada taraf 5%. Jika ada perbedaan, lakukan uji lanjutnya. Datanya diperoleh kurang lebih seperti ini, misalkan. Ya, ini ada data ya. Nah, ini sengaja saya sampilkan juga data. Nanti Anda bisa coba dengan SPSS ya. Tinggal ke datanya di copy, lalu latihan pakai SPSS, lalu bandingkan hasilnya verifikasi dengan yang ini ya. Terus terang kalau ini untuk saya ya, mungkin orang beda-beda ya. Kalau saya ngelihat sepertinya saya paham, tapi saya coba sendiri. Ya, karena apa? Karena kalau saya tidak coba sendiri, nanti saya begitu saya mencoba saat diperlukan, saya ragu-ragu, benar nggak begini stepnya gitu. Jadi saya nggak sebatas hanya observasi, saya sebatas saya harus mencoba. Dan rasa saya Anda pun mungkin begitu ya. Jadi kita makin banyak melibatkan indera kita makin mudah menyerap dan lama ingatnya. Ya, jadi kalau kita observasi, kita hanya melibatkan indera penglihatan, dan itu akan cepat lupa. Tapi makanya kalau sudah kita lihat, kita tulis atau kita coba, nah itu ingatannya lebih lama karena indera kita yang terlibat lebih banyak. Ya, jadi anggap saja Anda saat ini sekarang melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran, tapi Anda belum melibatkan indera mencoba sendiri. Apa ada indera mencoba sendiri? Nggak ada ya. Pokoknya Anda belum melibatkan tangan Anda untuk mencoba. Nah, itu nanti setelah penjelasan saya, Anda lanjutkan responsinya dengan mencoba ya, memasukkan dengan SPSS. Oke. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Jadi ada panelis. Nah, panelisnya dikelompokkan satu, maka masuk nominal. Lalu sampelnya ada 4, sampelnya juga dimasukkan. Ini panelisnya kenapa tidak di-value-kan? Karena panelisnya sudah dianggap sebagai panelis 1, 2, 3. Ya. Lalu kemudian kalau sampel 1 adalah produk A, sampel 2 produk B, maka dia juga nominal, skornya adalah scale. Ya. Kemudian masukkan data seperti biasa, ya, data yang tadi yang ini, ya. Nah, ini masukkan ke sini ya. Lalu tahapannya adalah kalau yang ini adalah general linear model tetap univariate ya. Yang sebagai dependent, dependent selalu adalah responnya, dalam hal ini skor ya. Kemudian fixed factor bisa Anda masukkan panelis dan sampel, tapi di model pilihlah custom. Ya, di model pilihlah custom. Saat buka kotak dialog, setelah itu kan pasti kebuka tuh kotak dialog ya, custom di bawah, masukkan sampel dan panelis tadi ya. Anda bisa pilihnya otomatis, biasanya sih sudah auto way dia ya. Nah, lalu kemudian hilangkan checklist intercept-nya ya. Lalu kemudian jangan lupa post hoc test. Anda bisa pilih mau pakai Taki dan Ken ya. Karena ini tidak ada membandingkan dengan kontrol, kita tidak pilih Danat ya. Jadi pilihan kita adalah Taki dan Ken atau LST. Ya, di sini saya kasih note ini. Jika dikerjakan dengan manual ya, ini hasilnya kurang lebih sama dengan satu perlakuan dengan blok. Ya, jika kita mengerjakan manual tahapan ini ya. Oke. Kemudian ini dia ya, tinggal ya, jangan lupa custom di sini ya, ini pindahkan ke kanan ya. Ini biasanya sudah default ya, kalau saya nggak salah ini ya. Default, ini saja dihilangkan kliknya ya. Lalu akan muncul post hoc, kita klik juga yang post hoc test, pilih Duncan, mau pilih Taki, mau pilih LSD, tiga-tiganya kita centang nggak masalah, tapi nanti konsekuensinya listnya banyak sekali ke bawah gitu ya, dan kadang-kala mungkin buat pusing ya, kadang-kala ya. Kalau saya sih sukanya yang Duncan saja, atau biasanya saya padu-padan dengan Taki ya. Lalu akan dapat hasil kurang lebih seperti ini. Ini secara manual.
Nah, ini secara manual. Kenapa? Karena ini ada bagi ya. Ini ada Anda bisa lihat nih V1, V2 dengan F tabel, lalu diinterpolasi. Kebetulan tabelnya nggak pas nih berarti. Nggak pas di posisi yang diinginkan, maka kita harus mencari interpolasi ini dengan cara manual. Nah, kalau dengan cara SPSS ya, yang tadi itu ya, ini dia, masih ini hasilnya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. SPSS-nya juga memberikan hasil yang sama, 33, 2, sampelnya 33, F hitungnya, panelisnya 2,4. Nah, Anda bisa lihat sampelnya 33, panelisnya 2,4 ya. Paling beda koma ya, 33,097, sama malah 33,097. Ya. Ini juga begitu. Oke. Jadi dengan SPSS pun kondisi ininya sama ya. Kondisi ada sampel, ada panelis, ada galat. Ya, sama ada sampel, ada panelis, ada galat, ada total. Ya. Oke. Ini kita di sini ya. Nih ya. Lalu ini apa nih, sebentar kecilin dulu. Nah ini yang saya kasihkan option ya. Anda tinggal menilai ya. Jadi kalau Anda melihat kondisi ini merasa salah atau enggak gitu ya. Ya, coba kita lihat. Tadi kita memasukkan di fix factor semua ada sampel, ada panelis, masuk semua ke sini. Ya, ingat enggak tadi itu? Ini ya. Di fix factor masuk panelis dan sampel. Ya. Sekarang saya kasih yang lain, gaya lain. Kita pisah fix factornya sampel, random factornya panelis. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Lalu tetap tapi di sini pilih custom ya. Yang berbeda hanya kondisi yang masuk sini ya. Di sini pilih custom ya. Custom pindahkan ke kanan ya. Lalu kemudian hasilnya, nah hasilnya di sini Anda bisa lihat sebetulnya F sampelnya tetap 33,097, panelisnya tetap 2,41, signifikansinya sama nggak hasilnya? Signifikansinya sama 0,00 dan 0,01. Di sini juga signifikansinya 0,00 dan 0,1. Hanya saja di sini muncul ini hipotesis error. Ya. Nah, angka di sini juga sama sebetulnya. Ya, ini juga sama, ini juga sama. Yang ini juga hipotesisnya error. Ya, kalau kita hanya patokannya nih, kalau kita hanya patokannya untuk ke F hitung dan signifikansi, ya, bantuan tabel ini sudah membantu, sudah cukup membantu bahwa kita keputusannya terima atau tolahan 0. Gitu ya. Kalau patokannya memang, dan patokan ke sini ini udah maksudnya tahapan yang ini pun boleh gitu loh. Tahapan ini boleh karena memberikan hasil yang sama. Cuma karena ada tulisan hipotesis error nih di sini yang membuat ragu-ragu ya, Anda silahkan mau pilih ya, mau pakai tahapan yang nggak muncul ini ya boleh saja. Kalau nggak muncul ini berarti tahapannya adalah Anda masukkan semua ke fix factor. Maka nggak akan muncul yang hipotesis error tadi. Kalau Anda misalkan terpisah masuknya, ya akan muncul kata yang hipotesis error tadi. Ya, muncul ini aja nih yang membuat ganjelan. Tetapi hasil ininya sama, hasil ini sama, hasil semua nilai angka-angka ini semua sama. Ya, itu saja. Nah, ini yang saya munculkan. Oke. Nah, maksudnya juga begini, jika nanti misalkan, Bu, saya kok tiba-tiba saya udah klik-klik ketemunya hasil ininya sama tapi muncul hipotesis error. Nah, artinya apa? Nah, itu saya bilang di step SPSS, nah itu kita kan begitu mudah ya. SPSS nih tinggal klik-klik. Nah, bisa jadi kita ini kliknya ke sini, ini kliknya ke sini, ini kliknya ke sini gitu. Kalau seandainya kita mudah muncul klik yang muncul hipotesis error dan kita nggak ingin ya tinggal keluarkan saja ini. Keluarkan ini, balik sini, pindahkan masuk ke sini. Ya. Nah, jadi kan semacam mainan aja ya jadinya SPSS ini ya. Mainan sih boleh, tetapi kita mengirim ke yang benarnya. Ya. Oke, nah ini contoh ini kebetulan untuk yang post hoc ya, post hoc tetapi bukan bagian dari soal yang tadi ya. Saya hanya ingin memperlihatkan di post hoc ini bahwa ini kita udah tahu ya kemarin bahwa beda subset atau beda kolom dia beda nyata. Berarti
C dan B ini tidak beda nyata. D dengan A, lihat ini berada di kolom yang berbeda. Ya, D dan A beda nyata dengan C dan B, ya. Tetapi D dan A tidak beda nyata, ya. Tapi dia beda nyata dengan yang di sini. Ya, satu. Yang kedua, ini biasanya diurutkan dari urutan data terkecil dan terbesar. Anda mungkin ingat kemarin saya tahapan itu ya, harus diurutkan dulu terkecil dan terbesar. Nah, munculnya itu di sini. Ya, di sini urutannya kenapa harusnya A B C D kalau kita mengurut berdasarkan alfabet ya, tapi ini kok C B D A. Nah, ini karena dia diurutkan berdasarkan dari terkecil ke terbesar dari rataan itu ya. Lalu kemudian angka ini, nah angka ini adalah min atau rata-rata dari skor sampel. Ya, ini dia. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Halo? Sejauh ini suara saya putus-putus atau nyambung terus? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Berarti Anda belum bertanya, berarti sampai sini ulang ya. Betul, Ibu. Oke, di sini ada uji hedonik juga. Apa ini ya? Rancangan acak lengkap, business front test, sedangkan uji lanjut. Ini hanya 2 sampel diuji, uji T. Nah, ini cuma ini semacam ringkasan ya, ringkasan yang tadi ya. Ini data diolah dengan ANOVA ya. Kalau kita pakai bisa uji lanjutnya, bisa dengan LSD dan Kentucky, atau bisa juga dengan DANET. Jika hanya 2 sampel yang diuji, gunakan uji T. Ya. Oke. Oh, ini kita yang tadi ya, berarti saya kopinya berulang ya. Ya, saya kalau mau kuliah juga belajar sama seperti Anda. Ya, berarti ini sudah makin malam, udah ngopinya berkali-kali. Ya, jadi ini padahal ini udah tadi terkopi lagi ya. Ini dihilangkan saja. Uji pemeringkat. Nah, uji ranking. Ya, kita coba uji ranking ya. Uji ranking. Nah, di uji ranking ya. Oke, ini soalnya ya. Divisi R&D suatu industri pangan ingin melihat peringkat produk sosisnya. Nah, umumnya orang suka pakai uji ranking ini ingin melihat posisi produknya berada di bagian mana dibandingkan kompetitor. Ya. Jadi misalkan ini bisa juga dilakukan oleh industri-industri kecil. Misalkan saya sebagai pelaku usaha yang baru nih ingin buat brownies talas misalkan. Saya ingin lihat brownies talas saya ini di mata preference konsumen itu berada di peringkat mana dibanding brownies talas yang lain. Ya, yang sudah ada, yang existing. Saya sebagai pelaku yang baru, saya ingin berada di tingkat mana gitu dibandingkan mereka yang lain. Nah, kita bisa melakukan uji peringkat di sini. Ya. Jadi di sini ada peringkatnya produk sosis A yang ingin dibandingkan dengan 3 pesaingnya yang sudah ada B, C, dan D. Dilakukan uji pemeringkatan yang bertujuan dilakukan dengan rancangan blok acak lengkap ya. Biasanya bloknya di sini adalah perginya pasti ke panelis ya. Dan rancangan disusun berdasarkan perlakuan dan blok ya. Kemudian ada 13 panelis ya, panelisnya 1 sampai 4 yang menilai ya dari atribut rasa. Peringkat 1 paling disukai, peringkat 4 paling tidak disukai. Tidak boleh ada peringkat yang sama. Ya, artinya Anda bisa lihat datanya di sini ya. Ini panelisnya ya. Ini sampelnya ya. Dan ini 1 2 3 4 enggak boleh ngulang di sini. Di sini 1 ini 4 4 3 enggak boleh. Ya. Jadi karena peringkat pasti siapa yang satunya, siapa yang duanya, siapa yang mau mana yang 4, yang mana yang 3. Nah, ini adalah hasilnya peringkat. Ya. Kemudian nah, biasanya ini kalau uji peringkat ini kita menggunakan uji namanya uji Friedman.
Ya, uji Friedman ya, kalau di sini tulisannya ya. Oke, uji Friedman, ini datanya yang sudah ada. Ini adalah rumusnya. Kalau Anda mau pakai manual, ini rumus yang ada. Ini rumus baku ya. P adalah untuk panelis, T untuk perlakuan ya, R jumlah peringkat setiap perlakuan ya. Lalu ada si kuadrat dengan alfa sekian, V-nya adalah T kurang 1 ya. Tinggal dimasukkan angka-angka tadi. Ya, panelis 13, perlakuannya 4 ya. 4 tambah ini 12 bakunya, ini 12 masuk. 13 panelis, 13 masuk. 4 perlakuan ya, A B C D 4 masuk ya. T tambah 1 ini gitu ya. R kuadrat, R adalah jumlah peringkat setiap perlakuan, berarti yang ini. Mana tadi yang sudah dijumlahkan ya, jumlah peringkat setiap perlakuan ya. Lalu ini nah ini dia 20, 30, 44, 36 ya, jumlah peringkat masing perlakuan dikuadratkan, ini dikuadratkan ya, tinggal masukkan 3 bakunya 3, P-nya panelis 13, T-nya perlakuan 4, 1 langsung masuk. Nilainya segini ya, tinggal masukkan angka. Untuk manual. Lalu seperti biasa ini nilai hitung dibandingkan dengan nilai tabel ya. Nilai tabelnya dibandingkan pada taraf T-nya ada 4, maka derajat bebasnya adalah 4 kurang 1, dapatnya 3 ya. Dibandingkan pada nilai C square ya, pada alfa 0,05 dapatnya 7,81 ya, 0,053 di sini dia. Ya, Anda bisa lihat ini 0,053 7,81 ya. Hitungnya lebih besar dari tabel berarti tolak. Ya, nilai tabel dapatnya 78, hitungnya 14, berarti tolak H0. Kalau tolak H0 berarti apa? Berbeda. Nah, jadi sampel A, B, C, D ini berbeda nyata. Tapi yang mana yang berbedanya? Nah, kita perlu lakukan uji lanjut. Ya, kalau Anda pakai manual, ya, tinggal mengikuti ininya, tahapannya, diurutkan sampel terkecil sampai terbesar, lalu diselisihkan, ya, lalu LSD. Nah, ini pakai uji LSD berarti, pakai uji LSD berarti pakai nilai kritis yang LSD, ya, nilai terkecil. Kan ada beda nyata terkecil, beda nyata jujur, gitu ya, ada yang kemarin ya. Nah, ini yang LSD least square ya, jadi beda nyata terkecil, tinggal pakai LSD, masukkan nilai kritis LSD ya. Jika dia lebih besar maka beda nyata, lebih besar daripada nilai selisih maka dia beda nyata, jika dia lebih kecil tidak beda nyata. Jika dia tidak beda nyata dikasih garis ya, jadi kita membaca ini C dan D tidak beda nyata. D dengan B juga tidak beda nyata, B dengan A tidak beda nyata. Kenapa urutannya C, D, B, A? Karena ini dari terkecil sampai terbesar. Ya. C, D, B, A. Oh, dari terbesar sampai terkecil ini malah. C, D, B, A. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau pakai SPSS. Nah, itu yang manualnya ya. Kita selalu start mengenal manual dulu. Pakai SPSS, nah pilihannya ini. Kalau uji rank ya, Anda analyze, Anda pilihnya non parametrik ya. Lalu Anda klik ke bawah itu ada legacy dialog. Nah, pilihnya ke sini K related sample. Ya, K related sample. Setelah itu ya akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, tinggal masukkan saja di sini. Ini sebelumnya berada di kiri, Anda pindahkan ke kanan. Ya, jangan lupa klik Friedman-nya yang ini, ya. Lalu kemudian tinggal di OK, ya. OK akan muncul nilai rank-nya seperti ini, ya. Oke. Ini soal yang kebetulan di ini kan, ini soalnya ini ya. Ini kayaknya soalnya yang berbeda angka ya. Jadi ini kadangkala yang penting SPSS yang di sini tahapannya ini gitu ya.
tahapannya ini. Jadi nanti kalau Bu kok hasilnya ininya ranknya nggak sama dengan rank yang ini Bu. Nah ya kan Anda bisa lihat sendiri yang di sini kan besar-besar ya angkanya. Yang di sini menggunakan data yang berbeda ya. Tapi Anda lihat yang di sini adalah untuk tahapannya. Nah nanti kalau Anda penasaran yang ini, Anda penasaran yang tahapan ini, nah, tinggal coba nanti ya cobain pakai SPSS dengan mengikuti cara yang ini ya. Sama nggak hasilnya dengan yang ini kan manual nih. Nah ya, jadi Anda ambil soal ini ya, soal ini ambil, ikuti tahapannya dengan SPSS yang tadi ya, bandingkan hasilnya dengan manual yang ini. Bandingkan hasilnya dengan manual ini. Kenapa hasil SPSS ini berbeda? Karena ini saya ngopinya untuk soal yang berbeda, tetapi di kopinya, kopi step-stepnya, saya lakukan step-stepnya seperti ini, saya masukkan ke sini. Tapi angka-angkanya rasanya bukan yang tadi angka-angkanya. Bukan angka-angka yang ini. Ya. Oke, dah itu yang penting. Ya, yang penting uji yang dengan SPSS-nya. Karena yang berikutnya ini adalah pakai Excel ya, supaya kalau Anda ingin lanjut, ingin melihat, ini cuma sedikit ya, quantitative descriptive analysis ya. Ini tambahan saja. Saya sebetulnya ingin saya hapus supaya tidak bingung, tapi saya akhirnya terpikirkan mungkin ada beberapa di antara Anda yang suka uji coba-coba gitu ya. Jadi sekedar pengetahuan, ingin mengetahui, ya silahkan saja. Tapi ini prosesnya dengan SPSS, bukan dengan SPSS, dengan Excel ya. Kemudian lebih tidak dengan metode Excel yang lain gitu ya, daripada saya banyak memberikan, yang ada adalah Anda hanya menangkap dikit-dikit dan bingung, mendingan saya mengecilkan gitu ya, fokus di SPSS saja sehingga Anda mantap di situ. Nah, itu saya merasa kayaknya lebih baik segitu ya. Karena kan Anda populasinya heterogen ya. Ada yang sudah nangkep cepat gitu ya, tapi ada yang butuh waktu lama untuk paham. Nah, saya akan harus merangkul mereka yang lama untuk paham ini juga gitu ya. Jadi biar yang akhirnya biar menjadi suatu pemahaman yang homogen ya. Jadi bagi yang ingin melanjutkan ke sini ya silahkan saja, ingin baca-baca ya, ingin coba-coba di Excel-nya kenapa bagaimana munculnya sarang laba-labanya silahkan saja gitu ya. Tapi bagi yang enggak, kita fokusnya sampai sini saja. Sampai ke ranking. Oke. Sudah habis tuh sampai 74 slide. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada? Nggak ada? Belum ada, Bu. Belum ada. Kita tadi mulai jam berapa ya? Jam 8 ya? Ya, jam 8. Sekarang jam 9.10. Ya, oke. Oh ya, saya minggu depan kita akan kuis praktek. Nah, saya ingin Anda ingin tahu apakah Anda sudah kalau tadi uji T sudah ada ya, tahapannya uji T dan di hipotesis juga ada. Yang saya ingin tahu apakah dengan control chart Anda tahu juga cara step by step-nya. Sudah saya sampaikan di sini belum ya? Ini saya lagi buka SPSS, apakah di share saya juga Anda lihat SPSS saya? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar. Berarti yang Anda berada di Anda masih yang PPT yang tadi ya? Iya, Bu. Nah, bentar, ini agak lama.
Kok malah jadi hang dia? Coba stop share dulu. Kok nggak muncul ya? Anda sudah mencoba menghitung kontrol chart pakai SPSS? Belum pernah Bu saya Bu. Belum. Nah, harus. Harus tapi. Kenapa harus? Karena nanti ujian kompetensi masuk ke SPSS juga. Ujian kompetensi, kenapa masuk SPSS? Karena umumnya malah Anda begitu masuk ke industri, Anda banyak melakukan ngangkat topik yang pengawasan mutu. Kalau pengawasan mutu kan pasti Anda berhubungan dengan 7 tools. 7 tools Anda akan ini, kalau 7 tools biasanya ke control chart. Nah, gayanya mahasiswa gitu, ngambil data di control chart. Nah, control chart itu bisa dihitung dengan menggunakan SPSS, dengan alat bantu SPSS. Sebentar, mana sih? Oke ya, saya coba lagi share screen. Kita buka SPSS. Sekarang SPSS saya sudah kelihatan. Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Loh, kok malah share screen-nya stop? Oke, kita coba data baru. Kenapa? Oke ya, misalkan Anda, sekarang saya lagi buka Excel, kebuka nggak? Kelihatan nggak sama Anda? Belum, Bu. Excel juga enggak? Oh, yang Anda lihat adalah yang SPSS tadi. Nah, harusnya bolak-balik atau ya. Nah, berarti saya lihatkan dulu soalnya. Nah, misalkan saya punya soal ini.
Anda lihat soalnya, Excel. Kelihatan Iya, nggak? Bu. Oke, ini adalah data produksi, ya, data produksi dari ini berat roti, ya, berat roti yang dilakukan pengamatan selama 30 hari, yang pengamatannya tiap hari, berarti 1 bulan, ya. Oke, ada namanya menghitung berat, namanya di industri itu kan ini proses quality control penghitungan berat produk itu sudah rutin ya. Dan kalau menghitung berat biasanya nggak cuma 1 sampel ya, ada pasti lebih dari 2 ya. Jadi sebagai ulangan berat 1, berat 2, berat 3 ya. Nah ini ada X1, X2, X3. Nah kalau pakai control chart, ini control chart yang mana ya yang digunakan? Ada yang bisa jawab? Metode control chart saya ingatkan sebagai refresh ya. Ada X bar, R bar, ada moving range, ada P dan NP, ada C dan U. Nah, kenapa saya mengatakan P dengan NP itu satu paduan, C dengan U satu paduan. Nah, jadi Anda kalau ini sekedar refresh saja. Di data kita ada kenal data variabel, data atribut. Ya. Kalau variabel itu pakai alat ukur. Ini saya di sampling plan saya selalu ingat-ingat ya. Saya ingatkan Anda. Kalau atribut kita counting. Kita menghitung. Nah, kalau sekarang di control chart, yang variabel yang pakai alat ukur, ya itu biasanya mengukurnya nggak cuma sekali. Pasti ada ulangannya. Ya, seperti contoh soal kita ini menghitung berat. Ya, berarti ada beratnya diukur 3 sampel. Pasti ada ulangannya. Ya, ini termasuk variabel. Lalu ada juga yang tidak pakai ulangan. Yang cuma individual kita ukur. Nah, yang pakai ulangan itu umumnya industri-industri pangan, massal. Ya, itu selalu ulangan. Yang tidak pakai ulangan biasanya sampelnya mahal. Sehingga hanya 1 sekali pengukuran. Atau prosesnya kontinu, seperti berupa aliran minyak misalkan. Kita cedok 1 minyak, kita ukur, 1/1 detik berikutnya kita cedok lagi, itu kita pasti kondisinya berbeda dengan sampel yang tadi udah lewat gitu ya. Nah, itu kita juga nggak bisa menganggap dia sebagai ulangan karena kondisinya berbeda. Nah, sekarang kembali ke control chart. Jika ada ulangan, metode yang kita pakai namanya X bar atau X rata-rata dengan R bar atau R rata-rata. Sehingga control chart yang kita peroleh ya itu ada 2 bagan X, bagan R. Ingat nggak Anda itu? Halo? Ada bagan X, bagan R. Ingat nggak? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Nah, sekarang itu kalau X-nya ada rata-ratanya, ada X1, X2, X3, X4 gitu ya. Nah, itu otomatis kita pasti makainya adalah yang X bar dan R bar. Ya. Nah, sekarang ada kondisi yang tidak ada ulangan, X-nya 1 saja. Nah, X-nya 1 saja kita menggunakannya adalah individual. Ya, itu kita menggunakannya individual. Nah, sekarang sudah itu ya, itu yang adalah yang variabel. Nah, lalu ada yang atribut, jenis atribut. Atribut itu ada 2 jenis, ya. P dan NP itu satu paket. P jika sampelnya tidak konstan, NP jika sampelnya konstan. Ya, satu sampel. Jadi jembatan keledainya kalau saya mudah mengingatnya ada N-nya itu, NP pasti akan konstan. P jika tidak konstan. Itu satu paket. Paket berikutnya adalah C dan U. Ya. C adalah untuk konstan. Nah, saya suka jembatan keledainya C aja C untuk konstan. U adalah untuk tidak konstan. Ya, konstan dan tidak konstannya itu adalah jumlah sampel yang diambil.
Kalau jumlah sampelnya tetap segitu terus, ya itu berarti konstan. Jumlah sampelnya tidak tetap, berarti ya tidak konstan. Ya. Nah, kapan beda NP dengan CU? NP itu dipakai jika dia datanya itu tidak sesuai spesifikasi. Bukan reject ya, tidak sesuai spesifikasi. Ini kayaknya Anda harus buka lagi yang control chart tuh banyak tuh metodenya. Anda sampai 2 kali pertemuan kan. Nah itu tidak sesuai spesifikasi. Ya, artinya bisa tidak sesuai spek, artinya dia ada kemungkinan bisa di rework. Kalau C dan U dia sudah reject. Ya, reject berarti dia pasti ditolak. Kapan C dan U itu dipakai? Jika misalkan ada benda asing, itu nggak mungkin. Ada benda asing kita ketemu, kita akan merework, itu nggak mungkin, pasti reject. Apalagi beda warna, seperti Anda di contoh soalnya control chart ada yang berbeda warna, ada benda asing, ada jumlah mikrobanya tinggi. Nah itu sesuatu yang nggak bisa di rework, gitu ya. Nah itu kategorinya ya, untuk sekedar refresh Anda ya. Oke. Nah, sekarang saya cobakan ini jadi itu terpaksa Anda harus baca lagi ya yang bagian kapan pemilihan itu. Kenapa saya ingatkan itu? Karena di SPSS Anda tinggal klik. Mau pilih yang mana? Mau pakai C kah? Pakai U kah? Pakai NP atau pakai P? Pakai X bar atau pakai individual gitu loh. Nah di SPSS tinggal klik. Tapi dasar kita klik kita harus tahu gitu loh. Tahu dari data tadi. Nggak bisa asal klik gitu ya. Nah makanya saya ingatkan lagi Anda harus buka lagi tuh teori control chart. Agar saat Anda mengklik di SPSS Anda nggak salah klik. Ya. Oke, ini ada data X1, X2, X3 kembali ke sini. Ya. Oke, kita buka SPSS. Sekarang masukkan datanya. Ya, apa data kita? Misalkan X1. Anda sudah lihat SPSS saya? Belum, Bu. Aduh, capek ya. Bolak-balik nggak kelihatan ya. Nah, tadi saya masukkan dulu aja. Biar kemudian nanti akan tinggal ini ya. Nanti kalau udah jadi baru saya tunjukkan. Label X1 X2 Oke ya, saya stop share dulu, ulang lagi ya. Masuknya ke ini. Share lagi. Masuknya SPSS. Kalau tadi data Excel Anda udah lihat ya? Udah sekarang yang SPSS-nya udah lihat? Udah, Bu. Oke.
Yang tadi data Excel kita udah lihat kan? Data Udah, Excel Bu. kita seperti ini ya. Jadi Anda udah terekam ya. Oke. Nah, kita mulai dari variable view. Nah, ini adalah yang data Excel saya yang ada X1, X2, X3. Artinya kita akan pakai control chart yang X bar dan R bar. Jadi gini, saat Anda mulai melihat soal, Anda terbayang kalau ada X1, X2, X3, oh ini berarti X bar dan R bar. Gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan data di variable view seperti biasa, ya. Masukkan X1, X2 dan X3. Ya, tadi kan datanya awal ada sudah ini ya, kebayang ya, ada tiap hari diambil data. Lalu kemudian ini adalah berat yang diukur X1, pengukuran yang pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga ya, tinggal masukkan. Kalau perlu desimal letakkan desimalnya, perlu label di label. Ya, dan karena kita bukan satu untuk dua, enggak, kita langsung angka, kita enggak perlu pasang di value-nya enggak usah diisi, ya. Lalu karena kita berupa angka semua, kita bisa masukkannya kategorinya scale, ya. Lalu setelah variable view-nya kita buat, data view-nya kita masukkan. Nah, ini tinggal angkanya karena tadi saya sudah di Excel, saya copy, saya pindahkan ke sini. Kita memperoleh data sebanyak 30 hari sampai 30 ya. Dan Anda juga mengenal bahwa pengambilan data ini adalah per hari. Per hari ini namanya subgroup. Mungkin Anda masih ingat kemarin dijelaskan sama Bu Rianti ada subgrupnya. Subgrup itu bisa per hari, bisa per jam, bisa per shift ya, itu adalah subgrup namanya. Ya, dan ini adalah data hasil pengukuran ya. Oke, nah karena kita sudah tahu ini X1, X2, X3 adalah X bar dan seterusnya, nah kita tinggal pilih nanti analyze ya, pilih terus ke bawah quality control ya, pilih ke control chart ya, klik ya. Anda bisa lihat nih, ini ada X bar, R dan S. Ada individual, ini seperti penjelasan saya tadi, jika tidak ada ulangan, ini termasuk kategori variable chart. Ya, ada atribut chart. Atribut chart ada P dan NP. Nah, ini adalah jika prosesnya adalah sesuai spek atau tidak sesuai spek. Ya, P jika tidak konstan, NP jika sampel yang diambil selalu konstan. Lalu ada C dan U untuk atribut ya, ada C dan U. C untuk konstan, U jika tidak konstan. Ya. Nah, data organization ini, nah ya. Jadi kalau kita tahu ini kondisi kita, ya kita klik ini, ya. Tapi kadangkala nih SPSS sudah mengklikkan kadangkala ya, atau defaultnya udah dia ini kan SPSS-nya juga udah pintar dikit gitu ya. Nah, dan kadangkala yang ini taruhnya di sini. Nah, case R units beda dengan case subgroup. Nah, kita tahu ini pengambilan data adalah subgroup. Kalau dia X1, X2, X3 ini umumnya subgroup. Maka kita kliknya adalah cases or subgroup. Ya, define ya. Ini sebelumnya ada di sini. Ya. Jadi Anda tinggal pilih ini, pindahkan ke sampelnya di sini. Ya. Kalau subgrupnya ini Anda meletakkan misalkan subgrupnya adalah hari ya, Anda masukkan subgrupnya hari di sini. Kalau enggak apa-apa, sebegini aja udah cukup ya. Kalau meletakkan hari taruh di sini subgrupnya. Oke. Lalu ada di kanan ini titles, tinggal menambahkan mau judulnya apa. Kalau nggak perlu ditulis, nggak usah diisi. Option ya 3 sigma. Kalau SPS control chart itu umumnya selalu dengan 3 sigma. Ya, jadi ini udah default. Kita continue aja. Nah, ini yang penting sekali, control rules. Nah, ya di sini Anda kan ingat ya, control chart itu ada mengikuti 8 aturan rules. Tidak melewati batas atas, batas bawah, atau tidak mengikuti sistem periodik, tidak mengikuti 14 bolak-balik turun, dan seterusnya. Nah, Anda klik saja semua control rules ini. Ya.
Maksudnya apa? Maksudnya jika ada titik-titik kita nanti yang mengikuti aturan ini, maka dia di control chart-nya akan berbunyi atau kadang-kadang ada titik merah bahwa dia tidak terkendali, berada di luar batas. Ya, lalu ini continue. Ya, amannya kalau Anda mau pilih salah satu, klik satu, boleh saja sih. Kalau saya lebih suka semuanya saja. Ya, biar kontrol SPSS yang memilihkan yang mana yang cocok. Ya, continue. Ya, lalu di sini ada pilihan X bar using ranks, menggunakan ranks. Ya, X bar using standar deviasi. Nah, Anda suka menggambar kemarin kan secara manual adalah pakai ranks ya. Nah, klik aja di sini. Kalau Anda mau pakai standar deviasi, klik sini ya. Tapi kita biasanya kemarin pakai ranks. Ya, display R chart artinya nanti kita akan muncul dua gambar. Dia bagan X dan bagan R ya, display R chart. Oke, kalau Anda mau klik statistik ini boleh saja, tapi nggak apa-apa ya. Jika misalkan ini kenapa? Specification limit ada custom, artinya sesuai industri itu punya batasan sendiri. Ya, kalau ini kan kita berdasarkan dia rata-rata, hasil rata-ratanya dia ngeplot sendiri. Tapi kalau sudah ditentukan, oh batas atasnya harus sekian, batas bawahnya harus sekian, nah itu yang diisi di sini. Ya, kalau kita melepaskan atau membiarkan berdasarkan nilai rata-rata, ya udah ini nggak perlu diisi, ya dibiarkan saja. Oke, jika sudah klik OK. Nah, Anda akan lihat di sini hasilnya adalah ya, nah ini ke bawah ya. Nah, saya mulaikan ke sini ya. Hasilnya adalah nah, Anda bisa lihat ini adalah gambar yang berdasarkan ini yang X bar berarti kan X rata-rata atau min ya, diagram 1. Kalau tadi title Anda tulis di sini akan muncul tulisan title-nya karena tadi kita mengabaikan di sini kan title-nya enggak sesuai dengan judul gitu ya. Nah, ada diagram bagi adalah diagram bagan R. Jadi ada bagan Ibu, X, bagan R ya. Belum keluar itunya. Oh, belum keluar outputnya, berarti harus stop share lagi. Balik lagi. Output. Sekarang udah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, berarti ulang lagi ya. Jadi output yang akan Anda peroleh adalah dua bagan. Ini yang min atau X bar atau bagan X ya, rata-rata. Dan ini adalah bagan R ya gitu. Kalau kemarin Anda mengerjakannya gambar sendiri ya. Nah, udah dapat 2. Kalau kita buat title tadi di sini akan muncul title yang sesuai dengan keinginan kita ya. Karena ini tadi title-nya kita abaikan jadi di default aja sama SPSS-nya begini. Anda bisa lihat UCL-nya di sini 27, average-nya atau CL-nya 22, LCL-nya 27 ya. Kemudian di sini juga ada dapat UCL, average atau CL dan LCL. Ya. Nah, kemudian kita mau tahu dia terkendali atau tidak terkendali. Nah, Anda bisa lihat nih di sini adalah 4 poin yang violet, artinya di luar kontrol. Ya, poin mana saja? 3 lebih besar dari sigma. 12-nya kena lebih kurang dari 3 sigma. Berarti melewati batas atas dan melewati batas bawah. Kalau kita lihat gambarnya ya. Nah, ini melewati batas atas 1 di sini dan ini melewati batas bawah 1 di titik 3, ini di titik 3 dan di titik poin 12. Jadi SPSS-nya yang sudah madu padankan mengikuti aturan mana yang dia tidak cocok. Pada titik 13 ada 4 poin ya yang melewati dari 5 ya yang berada di 1 sigma. Pada titik 14 juga ada. Nah, ini adalah informasi yang mengatakan bahwa ada titik-titik yang melewati batas yang diizinkan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bagan kendali ini adalah tidak terkendali. Data-datanya itu adalah tidak terkendali. Ya, jadi
informasi yang tidak terkendali tadi mengacu ke bagian X ya, bukan ke bagian R. Jadi mengacu ke bagian X. Jadi dari bagian X kita bisa mengatakan bahwa titik-titik X1, X2, X3 tadi ya, itu tidak terkendali. Jadi kalau Anda diminta kesimpulannya apa? Bahwa berat roti ya, yang diukur tadi itu dari selama sebulan itu berat rotinya tidak mengikuti aturan kontrol chart atau tidak terkendali. Dalam artian lain, berat rotinya itu ada yang sangat berat dan ada yang kurang berat. Jadi kalau di quality control kan kita harus berat seragam. Kalaupun ada variasi, variasinya nggak boleh melebihi. Nah dalam hal ini berarti roti itu ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Nah kalau mengikuti aturan quality controlnya, pengawasan mutu, ya, kalau kita mengikuti aturan 7 tools, ya, control chart ini kan early warning ya, early warning bahwa proses pengukuran berat dari roti tadi tidak terkendali, berarti ada yang salah. Ya, kalau Anda belajar 7 tools berarti Anda harus mencari penyebab salahnya apa. Ya, Anda boleh pakai diagram Ishikawa. Lalu mulai dengan pengambilan data. Ya, penyebabnya dari mana saja? Mungkin dari mesin, mungkin dari alat, ya, mungkin dari mesinnya ada mesin tertentu gitu ya. Nah itu harus dicari penyebabnya. Setelah ketemu penyebabnya, diselesaikan cari solusi dari penyebab tadi. Idealnya harus ulang lagi ngambil data ini. Kenapa? Penyebab tadi kan kita sudah menyelesaikan itu ya. Misalkan mesinnya yang salah. Lalu kita entahkah perbaiki, entahkah kita ganti yang baru ya. Setelah ganti yang baru atau perbaiki, harus kita ulang lagi ngambil data. Sudah datanya yang sebelum tadi ini tidak terkendali, apakah sekarang menjadi terkendali atau tidak? Kalau sudah menjadi terkendali, artinya kan berarti sudah rata tuh beratnya semua, berarti masalah tadi sudah terselesaikan. Tapi kalau masih tetap tidak terkendali, berarti solusi yang kita ambil untuk menangani permasalahan tadi belum efektif ya. Kita sudah ganti mesin, tetapi beratnya masih nggak terkendali gitu. Berarti kan langkah yang kita ambil tidak efektif. Harusnya bukan ganti mesin, mungkin yang lain gitu ya, seperti itu. Ya, jadi control chart ini adalah untuk early warning, memberikan informasi kepada kita jika dia tidak terkendali, kita harus mencari penyebab apa yang menyebabkan dia tidak terkendali. Ya. Ini untuk yang C1, yang X1, X2, X3. Ya. Kalau yang untuk prinsipnya, jadi kalau yang untuk yang lain sama saja ya. Anda tinggal pilih tadi ya, pilih klik yang tadi kan banyak tuh macamnya ya. Ada X bar, R bar, ada X moving range, ada PNP, ada CP. Ya, tinggal itu saja Anda pilih. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya Anda kenal dulu soalnya. Ya, begitu Anda kenal soalnya, Anda tinggal klik. Ya, mau pilih pakai PNP atau C dan U, tinggal klik di situ. Ya. Oke, untuk control chart ini ada yang mau ditanyakan? Dan terus terang setiap ujian kompetensi bagian ini selalu diberikan ya. Kenapa? Karena kan kompetensi adalah untuk Anda persiapan PKL. Sementara di PKL umumnya Anda mengambil topik di pengawasan mutu. Nah, kalau pengawasan mutu selalu akan beririsan berhubungan dengan 7 tools. Nah, ujung-ujungnya pasti ke control chart. Oleh karena itu penguasaan control chart Anda harus dicek dulu ya. Sudah benar atau enggak. Nanti jangan-jangan Anda pengetahuan kontrol chartnya enggak benar, Anda mengolah datanya salah, Anda tuliskan di laporan PKL menjadi enggak benar juga. Gitu ya. Dan ini adalah alat bantu, jangan sampai Anda mengerjakan sampai Anda PKL sebulan, datanya 30 hari, Anda mengerjakan manual gitu ya. Ya kasihan aja mengerjakan manual 30 data, walaupun sebetulnya nggak apa-apa juga ya, tapi kan nilai kita di mata industri kalau Anda bisa mengoperasikan software-software begini kan nilai kita di mata industri kan juga naik kelas gitu ya, bahwa kita bisa mengoperasikannya dengan alat bantu gitu.
Kalau kita mengerjakan manual-manual kan nanti pasti dia nggak bisa ada alat bantu yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini utangan saya ya. Saya merasa berutang menyampaikan ini kepada Anda. Kalau Anda sudah tahu, alhamdulillah ini sebagai penambah gitu ya. Saya punya utang untuk menyampaikan menghitung control chart dengan SPSS sama menghitung UJT dengan SPSS, dan UJT udah saya sampaikan, tinggal Anda melanjutkan latihannya. Oke. Kalau tidak ada, kita udah 942 di sini nih. Ada lagi nggak? Nggak ya? Oke, udah. Kita nanti lanjut responsi ya. Yang tadi slide yang 74 itu kan banyak latihan soal ya. Nah, Anda coba pakai SPSS ya. Yang seperti yang saya katakan, Anda sudah mendengar, Anda sudah melihat, tapi Anda belum mempraktekkan. Ya, jadi Anda coba sendiri, dan itu memang hanya tergantung kepada nama itu Anda ya. Jadi saya nggak bisa mengawasi ya, motivasi diri Anda saja yang mendorong untuk mengerjakannya ya. Karena kita kemarin sudah 2 kali kuis, lalu besok minggu depan kita akan kuis praktek lagi, jadi saya nggak ngasih tugas ya. Jadi saya minta Anda hari ini full belajar, buka lagi slide yang ada 74, saya akan masukkan ya yang terbaru 74 itu ada latihan, buka SPSS-nya, pindahkan datanya dengan SPSS, ikuti step by step-nya, Anda verifikasi hasil yang Anda peroleh sama dengan yang sudah ada di slide atau PDF. Jika ada yang bingung, kita punya waktu sampai responsi sampai jam 11.20, bisa kita tanya jawab di WA group. Oke? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, ya, saya tutup ya kuliahnya ya, sudah cukup lama, takutnya Anda bosan. Oh iya Bu, saya ingin bertanya Bu, untuk materi yang dipraktikumkan minggu depan ini rata-rata soalnya dari yang 74 slide ini bukan Bu? Atau enggak cuma ini? Enggak cuma ini, kuis praktek semua. Makanya saya memasukkan yang control chart juga. Nah, jadi saya anggap ini sebagai persiapan Anda untuk ujian kompetensi. Anda kan akan ujian kompetensinya habis ini ya. Nah, persiapan Anda untuk ujian kompetensi. Tapi belum tentu Anda kebagian soal yang itu gitu ya. Ya, Anda kan nanti ada 2 kelas, setiap kelas ada 2 P1, P2, ada berapa tuh? Ada 4 ya, 4 kelas. A1, A2, B1, B2. Nah, saya tentu membuat soal yang mana yang kebagian Anda tentu saya acak ya. Bisa jadi Anda mungkin kebagian yang sensori sama UJT, atau sensori dengan control chart, atau faktor 1 dengan faktor 2, ya begitulah, yang enggak diacak pokoknya. Ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Ibu izin bertanya, apa kami boleh meminta rekaman Zoom untuk hari ini, Bu? Boleh ya, nanti saya kasih ya. Tapi saya mungkin belum saya potong ya, saya kasih linknya aja ya, saya kasih linknya, Anda yang download ke Zoom ini ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, ada lagi? Kalau saya lupa diingetin ya. Baik Bu. Soalnya konversinya agak lama, jadi mungkin nanti takutnya habis waktu, lalu saya lupa, ingetin siangnya atau malamnya gitu ya. Oke, ada lagi enggak? Oke, kalau enggak ada. Cukup Bu. Oke, lanjutkan ini ya, latihan dengan SPSS ya, dibuka SPSS-nya ya. Oke. Baik Bu. Saya tutup pertemuan kita ya. Terima kasih atas atensinya. Ini pertemuan kita yang tatap muka terakhir ya. Besok siapa tahu Anda langsung masuk ke ini gitu ya. Saya mohon maaf ya jika ada salah, jika
kurang sabar, jika ketus ya. Kadang-kadang kan saya ngomongnya nggak sadar ketus gitu ya. Jadi ada yang tersinggung, ada yang tersindir gitu ya. Mohon maaf lahir batin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, mohon maaf juga. Ya, sama-sama maaf lahir batin. Oke, saya tutup ya. Ya, Bu.